Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tungkal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ya, jadi kita hari ini mengulas kembali konsep pertidaksamaan. Materi matematika wajib kelas 10 tentunya bersama Bapak Tita Nurdianto SPD GR. Nah, sebelumnya kita akan cerita terlebih dahulu tentang pertidaksamaan, yaitu sejarah tentang pertidaksamaan dimulai dari Al-Khawarizmi tahun 780 Masehi sampai 850 Masehi. Beliau dikenal sebagai penemu aljabar dan nol. Nama asli beliau adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi yang merupakan guru aljabar di Eropa. Aljabar adalah nadi matematika. Karya beliau telah diterjemahkan oleh Gerhard of Germano and Robert of Chester ke dalam bahasa Eropa abad ke-12. Sebelum muncul karya yang berjudul Hisab Algebra wa Al-Mukabaroh yang ditulis tahun 820 Masehi, sebelum ini tak ada istilah aljabar. Jadi, sistem aljabar dan pertidaksamaan merupakan bagian dari aljabar yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Nah, konsep aljabar dicontohkan pada saat meeting pencapaian target. Dalam dunia bisnis, keuntungan merupakan tujuan yang harus dan mutlak untuk dicapai. Ketika suatu badan, lembaga, atau perusahaan telah mencanangkan target penjualan atau omset yang harus dicapai, maka berbagai macam upaya harus dilakukan. Hampir setiap meeting atau pertemuan yang dilakukan selalu menyinggung tentang langkah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan yang akan kita dapat. Bagaimana cara memperoleh keuntungan yang besar dan maksimal dengan modal, anggaran, maupun sumber daya manusia yang tersedia. Nah, akan dibahas dalam konsep pertidaksamaan, ya. Nah, kita akan membahas dan mengulas kembali konsep pertidaksamaan. Ingat, pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketaksamaan. Yang ini namanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Menyelesaikan suatu pertidaksamaan berarti menentukan semua nilai pengganti variabel yang menyebabkan pertidaksamaan tersebut bernilai benar. Nah, amati dengan cermat pertidaksamaan berikut. Ya, bagaimana cara mengubah pertidaksamaan berikut menjadi suatu pernyataan yang benar? Kemudian, bagaimana cara menulis himpunan penyelesaiannya? Misalnya nih, X plus 5 lebih dari 2. Jadi X-nya ini berapa kita nggak tahu. Yang pasti X plus 5 lebih dari 2. Jadi ketika X plus 5 lebih dari 2, maka plus 5-nya kita pindah ke ruas kanan jadi min 5. Jadi X lebih dari 12 min 5. 12 dikurang 5, 7. Jadi X yang memenuhi adalah X yang lebih dari 7. Kemudian yang kedua, ketika 6 dikurang Y kurang dari 9. Ya. Jadi 6 dikurang Y kurang dari 9. Jadi plus 6-nya dipindah ruas ke kanan. Jadi min Y kurang dari 9 dikurang 6. 9 dikurang 6 itu 3. Jadi min Y kurang dari 3. Ya. Untuk bentuknya min Y kita ubah jadi Y. Ketika kedua ruas dikali dengan min 1. Min Y dikali min 1 jadi Y. 3 dikali min 1 jadi 3. Dan ketika kedua ruas dikali dengan negatif, maka tandanya berubah. Jadi Y yang memenuhi adalah Y lebih dari 3. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama tentang interval. Pernah dengar kata interval? Interval atau selang dapat dinyatakan dalam garis bilangan atau himpunan. Untuk menggambarkan batas-batas interval, biasanya pada garis bilangan menggunakan simbol-simbol berikut. Ya, jadi kalau ada yang bilang interval, ada yang bilang selang, ada juga yang bilang
batas. Nah, sekarang kita punya simbol ketika dia namanya lingkaran penuh, ini lingkaran penuh, hitam-hitam ini lingkaran penuh, berarti bilangan pada tanda itu termasuk ke dalam interval. Ya, ingat termasuk ke dalam interval. Kalau dia lingkaran kosong, berarti lingkaran putih biasanya atau lingkaran kosong, berarti bilangan pada tanda ini tidak termasuk ke dalam interval. Jadi ada interval, ada lingkaran penuh, ya, ada lingkaran kosong untuk membuat interval. Ya, lingkaran penuh, lingkaran kosong. Nah, kita lihat bentuk-bentuk interval pada garis bilangan dengan himpunannya. Ya, lihat yang pertama. Ada 5 jenis interval. Interval yang pertama yaitu interval tertutup. Ya, jadi tertutup. Ketika ini bulat penuh, yang ini bulat penuh. Jadi ini bulat penuh, jadi tertutup. Himpunannya adalah kalau dia bulat penuh, dia tandanya ada sama dengannya. Ya, jadi kita bisa buat himpunannya dalam bentuk kurung kurawal. Ya, dalam bentuk kurung kurawal ini ketika X, untuk nilai X di mana X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B, X anggota bilangan real. Ya, kita baca lagi. Nilai X di mana X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B, X anggota bilangan real. Jadi ini himpunannya dari bentuk interval tertutup, yaitu A sampai B, dia lingkaran-lingkaran penuh. Ketika dia lingkarannya penuh, dia pakai kurung siku untuk intervalnya. Jadi tinggal dibuat A dengan B, yang ini kurung siku. Ya, lingkaran penuh pakai kurung siku. Kemudian yang kedua, interval setengah tertutup. Jadi kalau yang pertama ditutup bagian depan, bagian kiri. Yang kedua ditutup bagian kiri. Bagian kanan. Ya. Untuk yang pertama, A sampai B, A-nya lingkaran penuh, B-nya lingkaran kosong. Jadi kita bisa lihat bedanya apa. Kalau lingkaran penuh berarti sebelah kirinya ada sama dengan, sebelah kanannya nggak ada. Ya. Jadi untuk setengah tertutup, untuk A lingkaran penuh, B lingkaran kosong, himpunannya adalah X di mana X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B, X anggota bilangan real. Ya, silakan coba dibaca ulang. Untuk nilai X di mana X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B, X anggota bilangan real. Nah, lihat ketika dia lingkarannya penuh, maka ini kurung siku. Karena sebelah kanannya lingkaran kosong, maka ini kurung biasa. Ya. Kemudian interval setengah tertutup. Ya. Jadi ini A-nya lingkaran kosong, B-nya lingkaran penuh. Jadi kita tinggal ubah aja. Yang ini tadi sama dengannya di depan karena lingkaran penuhnya bagian A. Sekarang yang B bagian lingkaran penuhnya, maka yang B ini yang ada sama dengannya. Begitupun dengan intervalnya. Ketika tadi lingkaran penuh pakai kurung siku, berarti yang B ini yang pakai kurung siku. Nah, ini yang pakai kurung siku. Itu interval setengah tertutup. Sekarang yang ketiga, interval terbuka. Jadi sama-sama terbuka. Yang A terbuka, B terbuka. Ya, yang A lingkaran kosong, yang B lingkaran kosong. Berarti kita bisa lihat bahwa nggak ada sama dengannya semua. Jadi ketika interval terbuka, X di mana X lebih dari A, X kurang dari B, X anggota bilangan real. Jadi nggak pakai kurung siku karena intervalnya terbuka. Ya, lingkarannya lingkaran kosong, jadi pakai kurung biasa A sampai B. Kemudian yang keempat, interval setengah garis. Ada 4 bentuk interval setengah garis, yaitu ketika sebelah kiri, A-nya sebelah kiri lingkaran penuh, maka dia lebih dari. Ya, sebelah kiri lingkaran penuh lebih dari. Jadi himpunannya X di mana X lebih dari sama dengan A, X anggota bilangan real. Ya, lihat X sama dengan X lebih dari sama dengan A, X anggota bilangan real. Kalau dia lingkarannya kosong, maka ini tinggal diganti aja, ini nggak ada sama dengannya. Ya, ini dengan ini sama. Bedanya hanya ini lingkaran penuh, ini lingkaran kosong. Ketika yang ketiga, ini sebelah kiri dia. Yang ini sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Ya, A-nya sebelah kanan. Ketika sebelah kanan, maka dia kurang dari sama dengan.
Nah, ingat ya, ketika sebelah kiri dia lebih dari sama dengan, ketika sebelah kanan dia kurang dari sama dengan. Sama saja, X di mana X kurang dari sama dengan A, X anggota bilangan real. Nah, ini ketika lingkaran penuh dia sama dengan, ada sama dengannya, ya lingkaran kosong nggak ada sama dengannya. Ya, jadi ini contoh dari interval setengah garis. Nah, untuk X lebih dari sama dengan A, karena dia pakai sama dengan berarti lingkaran penuh, maka dia pakai kurung siku. Kurung sikunya hanya bagian depan, bagian kanannya kurung biasa. Jadi intervalnya A sampai tak hingga. A ini doang sampai tak hingga. Ya, sama dengan yang kedua. Yang kedua untuk setengah garis, yang bedanya cuman ini nggak ada sama dengannya, maka nggak pakai kurung siku, pakai kurung biasa. Jadi intervalnya A sampai dengan tak hingga. Nah, untuk interval setengah garis yang sebelah kanan seperti ini, sebelah kanan, maka A-nya juga sebelah kanan. Jadi pakai intervalnya untuk X lebih kurang dari sama dengan A, maka negatif tak hingga sampai dengan A. Ya, karena ini lingkaran penuhnya di sebelah kanan, maka ini kurung kurawal. Sama dengan yang ini juga, yang bedanya hanya ini kurung kurawal, ini enggak. Dan untuk bentuk interval yang terakhir yaitu interval kosong. Jadi himpunannya bilangan real dari interval min tak hingga sampai tak hingga. Ini contoh-contoh interval atau bentuk-bentuk interval yang harus kita ingat. Selanjutnya, sifat-sifat pertidaksamaan. Yang pertama yaitu sifat tak negatif. Untuk A anggota bilangan real, berlaku A kuadrat akan lebih dari sama dengan 0. Ya, ketika dikuadratkan akan lebih dari sama dengan 0. Untuk sifat yang kedua, sifat transitif. Untuk nilai A, B, C anggota bilangan real, maka berlaku jika A kurang dari B dan B kurang dari C, A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A pasti kurang dari C. Kemudian jika A lebih dari B, B lebih dari C, maka pasti A lebih dari C. Ya, ini juga berlaku untuk tandanya ini diganti lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kemudian sifat penjumlahan untuk A, B, dan C anggota bilangan real, maka berlaku jika A kurang dari B, maka A ditambah C akan kurang dari B ditambah C. Ya, sama-sama ditambah C pasti kurang dari. Jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Ini berlaku juga untuk tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kemudian untuk sifat yang keempat, sifat perkalian. Untuk A, B, dan C anggota bilangan real, maka berlaku A kurang dari B dan C lebih dari 0 ketika sama-sama dikalikan C. Ya, maka ini A dikali C, ini B dikali C, maka akan kurang dari. Begitupun dengan tanda lebih dari. Jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AC akan lebih dari B dikali C. Kemudian jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, A kurang dari B dan C kurang dari 0, maka AC akan lebih dari BC. Dan untuk A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka AC kurang dari dengan BC. Yang terakhir, sifat kebalikan. Untuk A anggota bilangan real, berlaku jika A lebih dari 0, maka 1 per A akan lebih dari 0. Ya, karena A-nya positif, maka 1 dibagi apapun yang positif akan lebih dari 0. Tapi jika A kurang dari 0, maka 1 per A akan kurang dari 0. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dan interval dari pertidaksamaan berikut. Kemudian, tunjukkan pada garis bilangan. Terdapat 4 soal, kita akan bahas satu per satu. Soal yang pertama, dia bentuknya 3x min 1 lebih dari 8, ya, lebih dari 8. Jadi kita bisa buat 3x min 1 lebih dari 8, maka min 1 pindah jadi plus 1, 8 ditambah 1, 9. Nah, ini kan perkalian nih. Perkalian,
Maka jadi kalau pindah jadi pembagian 9 dibagi 3, 3. X lebih dari 3. Ketika kita gambarkan dalam garis bilangan yang lebih dari 3, maka kalau lebih dari dia sebelah kiri. Kenapa pakai kurung? Pakai lingkaran kosong. Karena dia nggak ada sama dengannya, hanya lebih dari. Maka pakai lingkaran kosong. Kemudian intervalnya jadi berapa? Oh, dia X lebih dari 3, maka intervalnya 3 sampai tak hingga. 3 sampai tak hingga. Pakai kurung biasa karena dia lingkaran kosong. Kemudian intervalnya berapa? X di mana X lebih dari 3, X anggota bilangan real. Mudah kan? Jangan lupa pakai kurung kurawal. Kemudian yang kedua, dia bentuknya 3x min 4. 3x min 4 kurang dari sama dengan 2x plus 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika sama-sama punya x kita dekatkan, yang nggak punya sama-sama x kita dekatkan. Jadi 3x min 4 kurang dari sama dengan 2x plus 6. 3x dengan 2x dekatkan, 2x positif pindah ruas ke kiri jadi negatif, min 2x. Kemudian 6, tetap 6. Kemudian min 4 di kiri pindah ruas ke kanan jadi positif, 6 ditambah 4. Jadi 3 dikurang 2, 3x dikurang 2x, 1x, 6 ditambah 4, 10. Jadi x kurang dari sama dengan 10. Kita buat dalam garis bilangan bahwa kita buat dalam garis bilangan bahwa kalau dia kurang dari sama dengan, maka dia ada di sebelah kanan, pakai lingkaran penuh. Ada sama dengannya, pakai lingkaran penuh, ya. Jadi intervalnya karena dia sebelah kanan, maka min tak hingga, negatif tak hingga sampai dengan 10. Yang sebelah kiri pakai kurung biasa, sebelah kanan pakai kurung siku. Kenapa kurung siku? Oh, ini lingkaran penuh. Jadi HP-nya X di mana X kurang dari sama dengan 10, X anggota bilangan real. Ya, mudah kan? Nah, selanjutnya soal nomor 4. Bentuknya X plus 8 lebih dari sama dengan, kurang dari. X plus 8 kurang dari sama dengan 4X min 4. Nah, seperti yang tadi, kita akan tunjukkan yang sama-sama punya X dengan punya X. Ya, sama-sama punya X dengan punya X. Oh, ini punya X, 1X, ini 4X. Jadi, kita pindahkan 4X-nya ke ruas kiri jadi min 4x. Kemudian ini min 4 plus 8 dipindah ke sini jadi min 8. 1x dikurang 4x min 3x. Ya, 1 dikurang 4 min 3. Min 4 min 8 min 12. Punya hutang 4, punya hutang 8 min 12. Nah, karena di sini min, ruas kirinya min, maka kedua ruas dikali dengan negatif 1. Ya. Min 3 kali negatif 1, 3. Min 12 kali negatif 1, 12. Nah, karena dikali dengan negatif, maka tandanya ketika kurang dari sama dengan berubah jadi lebih dari sama dengan. Jadi 3x lebih dari sama dengan 12. X-nya berapa? 12 bagi 3. X-nya lebih dari sama dengan 4. Oke, lebih dari sama dengan berarti di tempat atau di kiri. Ya, ada sama dengannya, pakai lingkaran penuh. Jadi kita bisa buat intervalnya kurung siku 4 sampai tak hingga. 4 sampai tak hingga. Yang ini kurung siku, yang ini kurung biasa. Jadi intervalnya X, di mana X lebih dari sama dengan 4, X anggota bilangan real. Jangan lupa pakai kurung kurawal. Nah, untuk soal yang sekarang bentuknya seperti ini. Lihat, kalau biasa baca negatif 5 kurang dari 2x plus 4 kurang dari sama dengan 12. Jadi kita bisa baca 2x plus 4 lebih dari sama dengan min 5. 2x plus 4 kurang dari sama dengan 12. Dari sini kita bisa kerjakan bahwa kita mau buat bentuknya yang tengah-tengah ini bentuknya x. Jadi kita mau ngabisin 4 sama 2. Ya, mulai ngabisin 4 sama 2. Untuk langkah yang pertama kita habisin 4-nya. Ya, ketika habisin 4, ketiga ruas dikurang 4. Jadi yang sebelah kiri, paling kiri dikurang 4, yang tengah dikurang 4, yang kanan dikurang 4. Min 5, min 4, min 9. Yang tengah, 4 dikurang 4 habis, tinggal 2, 2x. Yang kanan, 12 dikurang 4, 8.
Nah, yang tengah belum bentuknya X, masih ada 2. Kita mau ngabisin 2, berarti kedua ruas dibagi 2. Semua dibagi 2. Min 9 dibagi 2, ya sudah. Nggak bisa dibagi, biarlah bentuknya dalam pecahan. 2 dibagi 2, 1. Jadi tinggal X. 8 dibagi 2, 4. Dari sini kita bisa buat dalam bentuk garis bilangan. Lihat, yang sebelah kiri dia kurang dari, maka dia lingkaran kosong. Yang sebelah kanan dia ada kurang dari sama dengan, maka dia lingkaran penuh. Karena ada sama dengannya lingkaran penuh. Yang sebelah kiri min 9/2, yang sebelah kanan 4. Nah, jadi kita bisa buat intervalnya. Yang sebelah kiri lingkaran kosong, maka dia sama kurung biasa. Yang sebelah kanan lingkaran penuh, maka kurung siku. Min 9/2 sampai 4. Kita bisa buat HP-nya X di mana min 9/2. Nah, kurang dari sama dengan 4, X anggota bilangan real. Atau yang benar membacanya, X di mana X lebih dari min 9/2 dan X kurang dari sama dengan 4, X anggota bilangan real. Bagaimana dengan beberapa soal yang sudah kita bahas ini? Mudah kan? Nah, sekarang kita akan berlatih beberapa soal. Terdapat 5 soal yang saya berikan. Silakan dicoba di buku latihan masing-masing. Kalau ada yang bingung, lihat kembali contoh-contoh soal yang sudah kita bahas tadi ya. Siap? Oke, tetap semangat. Sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Salam matematika, math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.